Aturan Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu kabarnya hari ini. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, sehat ya. Tapi kurang semangat suaranya. Jadi untuk lebih semangat lagi, biar lebih gembira lagi belajar, sebelum Ibu cek kehadirannya, kita sama-sama menyanyikan lagu daerah dulu sebagai bentuk kita melestarikan budaya. Oke? Ibu, bentar ya. Silakan berdiri dulu, kita nyanyi sambil berdiri. Gimana, lebih semangat untuk belajar? Selanjutnya Ibu ingin cek kehadirannya dulu. Yang pertama Desa, hadir ya. Tia, Dedek Suwartini, Hadir Bu. Pipit, Hadir Bu. Bapak, Hadir Bu. Fitri, hadir Bu. Halia, hadir Bu. Hadir semua ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin tanya dulu kesiapan belajarnya. Udah siap belajar belum? Sudah. Kalau kita lihat juga dari ruang kelasnya udah bersih, kemudian bangkunya juga sudah rapi, itu menunjukkan kesiapan belajar. Ada yang tahu nggak sekarang materi kita ini tentang apa? Belum tahu. Fitri Saya tahu Bu tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Tangan dulu tuh Fitri. Kita masuk ke materi yang tadi, konfigurasi elektron. Ibu ingin menampilkan ilustrasi dulu. Silakan nanti diperhatikan ilustrasinya. Lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Yang tahu nggak ini apa? Surya ya, tanah surya. Di dalamnya ada planet atau surya. Kalau kita lihat planet ini, kira-kira kita balik lagi ke teori perkembangan atom. Kira-kira ini mirip sama teori atomnya siapa gambar planet? Pipit? Teori atom Bohr. Teori atom Bohr. Benar ya, ini teori atom Bohr. Nah, mungkin ada yang nanya, kok kita balik lagi sih ke teori perkembangan atom, Bu? Kan kita udah masuknya sekarang ke konfigurasi elektron. Jadi ada kaitannya ya antara perkembangan teori atom Bohr dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Kalau kita perhatikan sekarang atomnya si Bohr. Di sini lintasan ini disebut dengan apa? Kulit. Jadi lintasan ini namanya kulit ya. Kemudian di kulit-kulit ini terdapat planet. Kalau planet ini kita ilustrasikan itu sebagai apa kalau dibuat? Elektron. Jadi sama inilah yang akan kita pelajari. Sekarang Ibu ingin tampilkan pertanyaan. Oke, kita fokus ke pertanyaan yang pertama dulu. Tadi kita udah tahu, ternyata di setiap kulit itu ada elektron di sana. Tapi kira-kira gimana sih cara kita menuliskan susunan elektron dalam suatu atom? Gimana cara kita nih menyusun atau elektron tersebut di dalam atom? Ada yang tahu nggak? Apakah kita cuma tulis 1E, 2E, atau gimana? Ada yang udah tahu? Tahu. Ya, gimana sih cara kita menuliskannya? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai konfigurasi elektron.
Jadi cara untuk menyusun, cara untuk menuliskan elektron dalam suatu atom, itulah yang nantinya disebut dengan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu dia ada dua. Ada yang pertama konfigurasi elektronnya si Bohr, yang kedua itu ada yang mekanika kuantum. Tapi untuk di kelas 10 itu kita bakal fokus belajar pada konfigurasi elektron Bohr. Oke. Ada yang mau ditanya dulu setelah melihat materi? Ada ya. Selanjutnya di sini tujuan pembelajaran. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama di sini adalah peserta didik dapat menentukan konfigurasi elektron menurut atom Bohr melalui tabel data beberapa unsur. Itu tujuan kita yang pertama. Yang kedua di sini adalah peserta didik dapat menentukan elektron valensi dari suatu konfigurasi elektron Bohr. Nah, inilah nanti yang akan kita fokuskan dalam pembelajaran. Oke. Oke, sebelum Ibu masuk lebih dalam lagi ke materi, di sini kalau dengar kata konfigurasi elektron, kira-kira kebayangnya apa? Susah atau mudah? Susah ya. Jadi Ibu ingin anak-anak di sini tanamkan sugesti dirinya kalau kimia itu bukan pembelajaran yang sulit. Kadang kita ini karena kepikiran sulit ya ke bawah gitu. Jadi ya udah jadi materinya ke bawah, kimia itu sulit. Jadi silakan sugesti dirinya sekarang, kimia itu pembelajaran yang mudah, konfigurasi itu juga bukan pembelajaran yang sulit gitu. Jadi kalau kita lihat ya konfigurasi elektron Bohr itu kayak kita main games. Jadi bayangkan nanti konfigurasi elektron ini, si Bohr ini, kita kayak main games gitu ya. Jadi materinya itu untuk games ini lebih mudah dibanding kita main sudoku. Tahu sudoku kan? Nah, sudoku itu lebih sulit dibandingkan konfigurasi elektron Bohr. Jadi silakan ditanamkan dulu di pikirannya, silakan sugesti dirinya dulu. Kalau konfigurasi elektron ini mudah, kayak kita main games. Ya udah ya. Masih semangat untuk belajar? Masih. Sudah siap untuk belajar lebih dalam lagi? Sudah siap ya. Tentunya kita masuk ke masalah. Oke, sekarang tadi kita udah lihat tata surya, planet-planet. Sekarang ini perhatikan gambar yang kedua. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, Pajegan ya. Pasti semuanya tahu ya. Ini Pajegan. Kalau kita lihat Pajegan, kita kaitkan sama yang tadi tata surya juga. Kira-kira apa sih kaitannya? Ada nggak kaitannya nanti sama materi konfigurasi elektron? Ada yang mau jawab? Kira-kira kalau melihat gambar Pajegan, apa sih kaitannya nanti sama si konfigurasinya si Bohr atau atomnya si Bohr? Ada nggak kaitannya? Ada. Ya, apa Fitri? Oke, Ibu terima kasih atas penjelasannya. Jadi di Pajegan itu kan ada lingkaran ya. Di lingkaran itu dianalogikan sebagai lingkaran atau kulit atom. Kemudian buah-buahnya itu dianggap sebagai elektron. Oke, benar ya. Jadi Pajegan ini juga dapat kita gunakan sebagai ilustrasi dari atomnya si Bohr. Jadi kalau kita perhatikan secara Pajegan ini kan dia bertingkat. Kita lihat dia bertingkat di sini. Ini bertingkat. Yang di bagian atas ini kita anggap sebagai inti atomnya. Sebagai inti atom. Dan wadah yang paling kecil ini adalah kulit yang dekat dengan inti atau kulit pertamanya. Oh, ternyata ada kulit satu di sana. Kulit satu ya, atau kita lambangkan dengan kulit K. Kemudian ada lagi kulit di bawahnya yang ukurannya lebih besar lagi, kulit L. Kemudian ada lagi di sana kulit M, dan seterusnya. Oke, kalau kita perhatikan sekarang, tadi kita katakan ukuran itu ternyata berbeda. Semakin dia keluar, semakin dia ke bawah, ukurannya makin besar. Misalkan sekarang kita taruh di sini buah yang sama, buah apel. Buah apel kita taruh kira-kira per wadah ini, per bagian ini, jumlahnya bakal sama atau beda? Beda. Itu menunjukkan bahwa nantinya di kulit ini KLMN, karena dia ukurannya juga berbeda, maka nanti maksimal elektronnya pun berbeda. Nah, itulah yang akan banyak kita pelajari nantinya di materi konfigurasi elektron Bohr. Oke, sudah paham? Mengenai apa sih sebenarnya lebih dalam lagi konfigurasi elektron Bohr, gimana cara menentukannya, kemudian tadi ada juga elektron valensi. Ibu nanti akan memberikan LKPD yang akan dikerjakan
sudah melakukan tes ya. Kita tes kemarin mengenai struktur atom. Jadi materi struktur atom ini adalah materi prasyarat di dalam kita belajar konfigurasi elektron bond. Nah, itu akan membagi di sini kelompoknya berdasarkan hasil tes kemarin. Oke, jadi ada 3 kelompok nanti, ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Oke, silakan didengarkan ya nama kelompoknya. Oke, kelompok yang A itu ada Rizak, Tia, dan Suartini. Kemudian kelompok B itu ada Pipit, Nova, sama Iqbal. Oke, karena Iqbal nggak ada ya. Kelompok yang ketiga itu ada Fitri, Halia, dan Nova. Oke, itu ya untuk pembagian kelompoknya. Silakan anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dulu. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, silakan. Nah, kemudian di sini Ibu akan membagikan LKPD. Silakan buka HP-nya, Ibu akan mengirimkan LKPD melalui WA group kelas. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Sudah dibuka, silakan diperhatikan di dalam LKPD itu di sana ada link sumber belajar. Jadi kalau dibuka link sumber belajar itu dia berbeda-beda nanti. Untuk kelompok A itu beda, kemudian kelompok B juga dia beda, kelompok C juga begitu ya. Linknya juga sudah Ibu kirimkan, link untuk sumber belajarnya. Oke, silakan dilihat di grup ya, grup kita pembelajaran. Ibu ya, yang mana Ibu? Yang mana? Dua-duanya bisa dipakai sama isinya. Yang itu ya. Oke, sudah dibuka. Jadi di sana link sumber belajarnya silakan dibuka sesuai dengan kelompok masing-masing. Di sana ada video, kemudian ada artikel juga, silakan itu dipelajari. Kemudian lihat di LKPD ya. Nah, di LKPD-nya sudah dibuka LKPD-nya? Sudah buka LKPD? Sudah, Bu. Oke. Di LKPD itu ada identifikasi masalah. Jadi nanti setelah anak-anak di sini membaca, menonton berbagai sumber informasi, tuliskan informasi-informasi yang memang belum dipahami. Kemudian setelah itu di bagian pengumpulan data itu rangkum nanti apa saja yang telah dibaca, apa saja telah ditonton, terutama mengenai cara menentukan konfigurasi elektron bond, kemudian cara menentukan elektron valensi. Nah, itu yang perlu dicari tahu nanti. Serta jumlah kulit ini berapa sih? Kan tadi Ibu sudah bilang, ternyata kulit-kulit ini dia jumlahnya berbeda. Nah, berapa sih jumlahnya? Itu silakan dicari tahu sendiri. Nah, sudah paham sampai sini? Paham. Oke, kemudian ada bagian pengolahan data. Di sana ada ayo berlatih, silakan itu dikerjakan. Kemudian bagian tabel juga silakan dikerjakan. Itu juga sesuai dengan kelompoknya. Silakan kelompok A kerjakan bagian ayo berlatih dan tabel yang A. Begitupun kelompok B dan kelompok C. Oke, sudah mengerti? Sudah. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa angkat tangan ya. Oke, selanjutnya nanti bagian pengumpulan data sama ayo berlatih itu yang bakal dipresentasikan. Nanti perwakilan saja. Dan biar lebih menarik nantinya presentasinya, silakan dibuka dengan pantun berbahasa Bali ya. Gitu kan? Oke, nanti kita saat presentasi itu buka dengan pantun berbahasa Bali. Biar kita lebih interaktif lagi gitu ya. Biar nggak tegang. Oke, silakan anak-anak mulai dikerjakan. Waktunya 30 menit ya. Atom 19 dan jumlah protonnya sama dengan nomor atom hingga 19. Jumlah proton adalah selisih nomor massa dan nomor atom jadi sama dengan 20. Pada atom netral. Oke, waktu diskusinya sudah habis. Kita lanjut ke
sebelum kami mulai presentasi, kami awali terlebih dahulu dengan berpantun. Nanti kalau kami bilang mengucapkan pantunnya, kalian bilang becik kayak gitu ya. Melalui waktu becik. Selamat pagi ya. Om Swastiastu. Oke, itu ya pantun dari kita. Nah, sekarang kita akan presentasikan tentang konfigurasi atom Bohr. Jadi berdasarkan sumber belajar yang sudah kita pelajari tadi, saya bahas sedikit ya. Jadi atom Bohr itu, misalnya kita punya atom yang kita katakan ini kita sebut dengan inti. Kemudian atom Bohr itu dia punya beberapa lintasan, ya lintasan-lintasan itu yang kita sebut dengan istilah kulit. Jadi atom Bohr itu dia punya inti dan juga ada kulitnya. Nah, seperti yang kita tadi sudah jelasin, kulit pertama itu disebut dengan kulit A. Kemudian kulit pertama itu ada kulit yang paling dekat dengan inti. Jadi kita sebut dengan kulit A. Kemudian selanjutnya itu ada kulit L. Kemudian yang terakhir itu ada kulit M. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Jadi tadi kan kita tahu ya inti, terus ada kulit K, L, M, N, O, dan gitu seterusnya ya. Nah, terus sama seperti tadi yang dua bahan bertumpuk itu, jadi setiap kulit itu punya maksimum elektronnya masing-masing. Nah, gimana sih caranya kita untuk menentukan maksimum elektronnya? Maksimum elektron ya. Di sini ada rumusnya nih. Kalau dari sumber belajar yang kita sudah akses tadi, rumusnya untuk menentukan maksimum elektron adalah 2N. Nah, 2 ya. Di mana N ini merupakan nomor dari kulit tersebut. Nomor kulitnya nih, misalnya kalau kita nyari maksimum elektron untuk kulit K ya, kulit K itu kan kulit yang pertama nih, kita hitung dari inti. Jadi inti 1, 2, 3. Jadi di kulit K itu M-nya sama dengan 1. Ini saya buat N sama dengan 1 ya. Maka kalau kita buat dia dalam bentuk rumusnya, 2, N-nya berarti 1, maka 2. Jadi maksimum di kulit K itu elektronnya ada 2 elektron. Nah, itu seterusnya di kulit L berarti N-nya sama dengan 2. Maka 2 pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 itu 4, pangkat 2 ya. Terus di kulit K, di kulit M, nah di kulit M ini N-nya sama dengan 3, maka 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9, 9 kali 2 kan 18. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi inilah yang disebut sebagai elektron maksimum pada masing-masing kulit. Nah, untuk contohnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Nah, dari penjelasan teman saya, kita mengetahui bahwa kulit K itu sebagai kulit pertama itu memiliki elektron maksimum 2, L sebagai kulit kedua itu 8, M sebagai kulit ketiga itu memiliki elektron maksimal itu 18. Nah, di sini saya akan tuliskan secara melimpah atau secara berurut. Berarti konfigurasi elektron menurut Bohr itu mengikuti jumlah elektron maksimumnya itu 2, 8, 18, dan seterusnya. Contohnya misalnya atom Cl yang memiliki nomor atom 17. Nah, berarti cara kita mengkonfigurasikan elektron ini adalah mengikuti langkah-langkah dari kulit-kulitnya. Jadi kita masukkan kulit maksimum ini ke dalam nomor atomnya seperti itu. Contohnya itu adalah 17Cl, jadi yang pertama di kulit pertama ada 2, konfigurasinya 2. Kemudian di kulit kedua itu 8. Nah, sebelum kita lanjut ke kulit selanjutnya, kita harus menghitung dulu. Jadi kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 8, berarti elektron atau dalam atom yang sudah digunakan adalah 2 tambah 8 itu 10. Sisanya dari 17 adalah 17 dikurangi 10 kan 7. Berarti kita tuliskan sisanya. Jadi untuk konfigurasi elektron Cl ini adalah 2, 8. Seperti itu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kelompok semangat 2, kita mampu yang next. Kembali, presentasinya sangat bagus ya dari kelompok A. Sudah menjelaskan dengan sangat-sangat baik mulai dari kulit yang ada pada atom Bohr, kemudian dijelaskan juga jumlah maksimalnya. Oke, benar ya. Jadi untuk menentukan jumlah maksimal dari kulit atom itu rumusnya adalah 2N pangkat 2. Kan nanti ketemu hasilnya, ternyata kulit K berdasarkan rumus itu dia nilainya adalah 2 untuk maksimalnya. Untuk kulit L itu dia 8, kemudian untuk kulit M dia 18. Nah, untuk kulit keempat Halia. Nah, Halia. Kira-kira kalau kulit keempat maksimalnya berapa? Oke, kulit keempat ya KLMN. N itu nilainya 4, maka jumlah maksimal elektronnya ada berapa? 32, Bu. Oke, 32. Benar atau salah yang lain? Benar. Katakan untuk Alia. Berapa maksimal untuk materi ini? Sudah. Nah, jadi itu materi konfigurasi elektron Bohr. Mudah kan? Mudah. Mudah. Tadi Ibu bilang tadi lebih susah permainan Sudoku. Karena sampai sekarang Ibu juga nggak bisa main Sudoku ya. Oke, itu yang untuk konfigurasi elektron Bohr. Sekarang kalau kita lihat, tadi tujuan yang kedua itu ada elektron valensi. Nah, berdasarkan sumber yang dibaca tadi, kalau kita punya Cl yang nomor atomnya 17, berarti di sini konfigurasinya 287, elektron valensinya berapa? 7. Jadi yang dilihat itu adalah angka terakhir. Di angka terakhir ini menunjukkan elektron valensinya. Itu ya, itu untuk Cl. Nah, jadi kalau kita lihat dari penjelasan temannya tadi, kemudian dari apa yang telah dibaca, coba sekarang kita simpulkan.
Kita simpulkan dari materi-materi tersebut. Yang pertama, terkait dengan cara menentukan konfigurasi elektron. Pertama, kita harus melihat apa dulu? Nomor atom. Oke, kita lihat nomor atomnya berapa. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Nomor atom. Oke, nomor atom, konfigurasi elektron. Jadi jangan sampai keliru di sini. Ini kan ibu kasih latihan di bagian ayo berlatih itu dia atomnya netral. Oke, kalau netral berarti elektron itu nilainya sama dengan nomor atom. Tapi nanti gimana kalau dia bentuknya ion? Jadi yang perlu diperhatikan nanti adalah nomor atom dan juga elektronnya itu jika dia merupakan ion. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua tadi sudah dibuat berapa sih jumlah maksimal per kulit. Jadi itu ketentuan yang kedua. Kita lihat jumlah maksimal kulit. Nah, kemudian yang ketiga, cara kita menentukannya, apalagi? Ada yang tahu? Ya, kemudian ini cara untuk menentukan konfigurasi, kita lihat nomor atom dan elektron. Kedua, kita lihat jumlah maksimal kulitnya. Ada yang tahu nggak? Yang ketiga apa? Referensi. Kalau ibu gini ya, angka terakhir. Angka terakhir tidak boleh lebih dari 8. Karena kadang banyak yang kelirunya di sini. Misalkan ibu sekarang kasih kalium. Kalium itu nomor atomnya berapa? 19. Karena dia atom netral, maka elektronnya pun dia 19. Kadang ada yang tulis, oke, kulit pertama itu dia 2 maksimalnya. Kulit kedua itu maksimalnya 8. 2 tambah 8? 10. Sisalah 9. Kalau kita lihat syarat yang kedua, dia memenuhi nggak 9 ini sebenarnya di kulit ketiga? Ada 18. Tapi memenuhi syarat ketiga enggak? Ini salah. Nah itu yang perlu diperhatikan. Banyak yang salahnya di bagian sini. Kalau kita lihat di ketentuan ketiga, berarti ini 2 ada 8. Nah kita lihat karena 9 ini kan lebih besar dari yang ke-8. Kita lihat yang terdekatnya, tetangganya siapa sih? Ini adalah tetangganya 8. Kita tulis 8. Sisa tinggal berapa? 1. Nah inilah konfigurasi elektron buah dari kalium. Jadi ada 3 ketentuan yang harus diperhatikan. Gimana cara kita menuliskan susunan elektron atau menentukan konfigurasi elektronnya. Kemudian tadi untuk elektron valensi tinggal kita lihat bagian akhirnya. Lihat angka terakhir. Kalium ini angka terakhirnya 1. Jadi dia golongannya golongan 1. Oke. Tadi ibu sebut golongan ya. Nah di PPT ibu di sini ada tabel sistem periodik unsur. Oke, kalau kita lihat SPU ini sebenarnya materinya nanti ya. Tapi nggak apa-apa kita ulas sedikit dulu materinya. Jadi di sini di dalam tabel sistem periodik unsur itu ada yang disebut dengan golongan dan juga periode. Kalau yang bagian vertikal atau dari atas ke bawah itu namanya golongan. Kemudian dari kiri ke kanan atau yang horizontal itu namanya periode. Oke, apa sih kaitannya sekarang tabel SPU golongan periode sama si konfigurasi elektron buat? Oke, mari kita lihat ya. Kita lihat di sini kaitannya sebenarnya dengan elektron valensinya. Itu terkait dengan golongan. Kalau kita mau menentukan dia golongan berapa, kita tinggal lihat angka terakhirnya, valensinya. Oke, sekarang Cl ini ternyata angka terakhirnya 7. Elektron valensinya 7. Maka dia akan berada di golongan 7. Bisa A, bisa B, kita nggak tahu. Nah, kemudian sekarang untuk periode, tinggal kita hitung berapa jumlah kulitnya. Oke, atau lihat aja berapa sih banyak angka di sini. Ternyata ada 3 angka, maka nanti dia ada di periode ketiga. Nah, itulah konfigurasi elektron buat. Jadi si konfigurasi elektron buat ini bisa kita pakai untuk menentukan periode, bisa juga kita gunakan untuk menentukan golongan. Tapi untuk golongan ini kita nggak tahu apakah dia golongan A ataukah dia golongannya golongan B. Nah, untuk lebih tahu hal tersebut nanti akan belajar tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum, tapi itu di kelas 11. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Ya, Sri? Kenapa kulit terakhir itu nggak boleh
lebih dari 8. Enggak boleh lebih dari 8. Oke, maksimalnya 8 ya. Oke, kenapa di sini Ibu izin jawab ya? Kenapa di sini untuk yang terakhirnya itu nggak boleh lebih dari 8? Seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi angka terakhir atau elektron valensi itu berguna untuk kita menentukan nanti golongannya. Coba kita perhatikan SPU. Ada nggak golongannya 9A di SPU? Nggak ada. Nah, itulah yang jadi patokan kita di sini. Makanya dia nggak boleh lebih dari 8. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, sudah paham? Oke, yang lain gimana? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih ya untuk presentasinya. Kita beri aplaus untuk kita semua dulu. Dan kita menyelesaikan SKPD dengan sangat baik ya. Semuanya sudah paham terkait dengan materi konfigurasi elektron. Nah, selanjutnya di sini untuk lebih meningkatkan pembelajaran lagi ke depannya, Ibu ingin anak-anak di sini mengisi refleksi. Jadi Ibu sudah kirim link refleksinya di grup WA-nya. Jadi itu isinya cuma 4 soal ya. Itu bisa diisi 2 menit, 1 menit itu bisa. Silakan diisi dulu. Harus dengan jujur ya untuk diisi. Oke, sudah diisi untuk refleksinya? Sudah. Terima kasih. Oke, sebelum Ibu menutup dengan salam serta nanti dengan doa juga, Ibu ingin menampilkan satu slide lagi. Silakan diperhatikan slide-nya. Oke, jadi di slide terakhir agar anak-anak di sini tetap termotivasi, biar tetap terjaga semangatnya untuk terus belajar. Coba diperhatikan 2 gambar di atas. Nah, terlihat di sana anak-anak yang aksesnya itu susah ke sekolah. Kemudian gambar kedua fasilitasnya masih minim. Nah, sekarang mereka ini masih semangat untuk bersekolah, gimana kita yang aksesnya itu sudah baik, fasilitasnya sudah lengkap. Masa kita nggak mau semangat sih belajar, masa kita mau kalah sama mereka. Jadi ini untuk penyemangatnya ya. Kemudian ada juga kata-kata mutiara yang semoga nanti bisa meningkatkan motivasinya untuk terus belajar. Dan ingat, tanamkan bahwa pembelajaran itu sebenarnya nggak ada yang sulit, semuanya mudah saat kita belajar. Oke, itu saja dari Ibu ya. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan kata selama pembelajaran atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan untuk ketua kelas untuk menutup pembelajaran. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aturan para sakti. Om Santi 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 Om. Terima kasih ya. Terima kasih Bu.